Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Di video kali ini gue akan compare hasil kamera dari iPhone 11 dan juga iPhone 13. By the way, untuk iPhone 11 yang gue ambil kali ini adalah iPhone 11 e-box, garansi e-box. Dan ini bisa gue bilang ini masih cukup baru karena baru jalan 2 bulan pakai. Kebetulan ada yang jual dan langsung gue beli aja. Dan untuk iPhone 11 X Inter yang warna merah kemarin itu dibeli sama temen gue. Jadinya nanti mungkin biar gue bisa bikin video juga tentang iPhone 11 yang Inter yang udah dibeli temen gue. Jadi nggak kemana-mana gitu iPhone-nya. Sebelum masuk ke hasil foto dari kedua iPhone ini, gue mau kasih tahu dulu untuk spek kamera kedua HP ini. iPhone 11 pakai dual setup kamera. Untuk lensa utamanya di 12 megapiksel f1.8 sudah ada OIS, dan lensa kedua ultrawide 12 megapiksel f2.4. Lalu untuk iPhone 13 masih pakai dual kamera juga. Lensa utama 12 megapiksel f1.6 udah pakai sensor shift OIS. Lalu lensa keduanya adalah ultrawide 12 megapiksel f2.4. Secara spek, lensa utama di iPhone 13 lebih unggul, punya bukaan yang lebih besar, dan untuk stabilisasinya dia udah pakai sensor shift OIS. Satu tingkat lebih baik dibanding OIS biasa. Sekarang kita masuk ke hasil fotonya. Untuk sampel foto yang pertama, di keadaan daylight, gue foto bunga nih. Dan dari segi detail, keduanya cukup identik. Tapi di iPhone 11 bisa menghasilkan foto yang sedikit lebih terang. Lalu untuk tone warna dari iPhone 11 sedikit lebih ke warm, dan iPhone 13 lebih ke arah natural. Lanjut ke sampel foto yang kedua, dedaunan. Dengan kondisi cahaya di siang hari, hasil foto keduanya sekilas nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalkan dilihat lebih dekat lagi, yaitu di bagian bawah sebelah kiri, iPhone 13 bisa mengangkat shadow lebih baik ketimbang iPhone 11. Hasilnya lebih terang. Untuk tone warnanya sendiri, kedua fotonya lagi-lagi iPhone 11 lebih ke arah warm dan iPhone 13 lebih ke natural, sesuai dengan mata gua lihat. Lanjut ke sampel foto yang ketiga, patung kupu-kupu. Dengan kondisi cahaya di siang hari tapi agak mendung gitu dan gak ada sinar matahari. Untuk hasil kedua fotonya ada sedikit perbedaan warna. Di iPhone 13 lebih saturated dan iPhone 11 lebih ke natural malahan. Untuk detail dari kedua fotonya bisa gue bilang cukup identik, masih oke lah. Next, ke sampel foto yang keempat, foto lemari buku dengan menggunakan lensa ultrawide. Kalau dilihat sekilas keduanya hampir identik, tapi kalau misalkan kita zoom ke arah tulisan di bagian atas lemari, tulisan di iPhone 13 lebih kelihatan nyata dibanding iPhone 11. Jadi untuk urusan detail, iPhone 13 lagi-lagi menang di foto ultrawide kali ini. Lanjut ke sampel foto yang kelima, foto langit. Kondisi cahaya terang sekitar jam 3 sore. Untuk kedua foto dynamic range-nya bagus, dan hasil foto dari iPhone 11 dan juga 13 bisa gue bilang sama aja, nggak ada yang beda gitu. Nah, lanjut ke sampel foto yang keenam, indoor dengan cahaya matahari di luar. Kali ini objek foto bini gue. Dari segi detail keduanya sama-sama oke. Cuman di iPhone 11 untuk image processing di bagian mukanya bisa gue bilang agak sedikit minim ketimbang iPhone 13. Jadi jerawat-jerawat kecil tuh cukup kelihatan di iPhone 11. Beda dengan iPhone 13, untuk area wajahnya terlihat lebih bersih. Untuk tone warnanya sendiri di iPhone 11 lebih ke warm dan iPhone 13 lebih ke natural seperti biasa. Dan yang terakhir untuk dynamic range-nya di iPhone 13 lebih baik. Bisa kalian lihat di sini di bagian background, dedaunan di iPhone 11 udah mulai hilang. Sedangkan di iPhone 13 masih sedikit terlihat. Next, sampel foto yang ketujuh. Masih dalam tempat yang sama. Kali ini foto anak gue dalam mode portrait. Untuk hasil dari keduanya bisa gue bilang cukup identik dan edge detection-nya juga cukup rapih kok. Cuman emang kalau misalkan udah ketemu rambut tipis-tipis kayak gini emang pasti agak nggak rapi sih. Ini menurut gue hal yang cukup wajar kok. Next, sampel foto yang ke-8, foto jeruk dengan lighting indoor. Di dalam foto ini semakin terlihat perbedaan antara iPhone 11 dan juga 13. Hasil foto di iPhone 13 terlihat lebih terang dan sedikit lebih detail dibandingkan iPhone 11.
Karena di iPhone 13 punya bukaan lensa lebih besar di f1.6, sedangkan di iPhone 11 punya bukaan lensa lebih kecil di f1.8. Lanjut ke sampel foto yang 9, foto lampu di depan cafe dengan kondisi lighting di luar ya, malam-malam. Lagi-lagi menurut gua hasil foto di iPhone 13 lebih unggul karena bisa menghasilkan warna yang lebih natural daripada iPhone 11. Lalu dari segi detail, iPhone 13 juga sedikit lebih unggul. Kalian bisa lihat tekstur di bagian lantainya di iPhone 13 masih cukup terlihat, sedangkan di iPhone 11 udah mulai hilang. Lanjut ke sampel foto yang ke-10, foto selfie gua dengan kondisi cahaya lighting indoor yang kuning. Dari segi detail sebenarnya iPhone 13 sedikit lebih unggul ketimbang iPhone 11. Tapi di iPhone 13 skin tone gua agak sedikit ngaco, yaitu agak kemerahan, dan malah lebih bagus skin tone gua di iPhone 11 karena yaitu mendekati ke warna aslinya. Next, sampel foto yang ke-11 masih dalam tempat yang sama. Kali ini adalah mode portrait yang gue pakai dan ini adalah foto bini gue. Di sini untuk edge detection-nya keduanya udah bagus, rapih. Nah, untuk skin tone-nya di iPhone 13 kali ini udah bener nih. Lalu kalau misalkan dari image processing khususnya di bagian wajah, lagi-lagi iPhone 13 lebih oke karena bisa menghasilkan foto yang lebih bersih. Next, sampel foto yang ke-12, foto lampu di outdoor dengan kondisi cahaya di malam hari. Dari kedua foto ini kalau misalkan diperhatiin banget, lagi-lagi iPhone 13 lebih unggul kalau soal detail. Tapi satu hal yang sangat mengganggu buat gue pribadi dari dulu, sampai saat ini Apple belum bisa beresin masalah flare kalau foto dengan objek lampu. Ya harusnya seenggaknya lensanya dikasih coatingnya lebih bagus gitu, atau bisa mungkin kerjasama dengan Zeiss, bisa pakai coating T-Starnya yang benar-benar ampuh untuk menghandle masalah flare. Ya sekali-sekali bolehlah Apple tuh lirik brand China di kubu Android yang udah bisa menghasilkan foto-foto lampu di malam hari atau low light yang lebih bagus dan dramatis. Seenggaknya kalau misalkan masalah flare ini udah beres, gue yakin sih pengguna setia iPhone tuh nggak bakal cemburu lagi dengan kubu sebelah yang selama itu kalau misalkan dalam segi fotografi tuh rata-rata udah di atas iPhone. Oke, fotografi udah, sekarang kita bahas soal videografi. Untuk sampel video yang pertama, footage dedaunan, dengan keduanya menggunakan resolusi 4K 30 fps. Secara tone warna malah iPhone 11 lebih ke cool dan iPhone 13 lebih ke warm. Dan di iPhone 13 juga sedikit lebih terang, dan untuk detail keduanya bisa gue bilang sama aja, sama-sama detail dan juga bagus. Next, sampel video kedua. Di sini gue pegang HP cuman pakai tangan ya dan sambil jalan seperti biasa. Untuk resolusi keduanya di 4K 60 fps. Hasil dari keduanya punya dynamic range yang luas, tone warna yang hampir identik untuk keduanya, lalu stabilisasi yang bagus juga. Nah, untuk stabilisasinya di iPhone 13 sedikit lebih stabil berkat pakai sensor Shift OIS. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh hasilnya smooth banget. Next, sampel video ketiga masih di tempat yang sama, cuma di sini gua menggunakan kamera ultrawide dengan resolusi Full HD 30 fps. Kedua HP-nya masih tetap gue pegang pakai tangan. Untuk hasil kedua footage-nya gua nggak lihat adanya perbedaan. Sama-sama punya dynamic range yang luas, stabil dan detailnya cukup oke. Cuman ya yang mengganggu di sini kalau misalkan kena matahari ya flare-nya ada lagi, ganggu banget malah menurut gua. Next, sampel video yang keempat. Ini gue lagi ada di lembah gurame dengan kondisi agak mendung dan untuk perekaman keduanya di 4K 30 fps. Di sini juga sambil rekam gue pindah-pindah lensa. Untuk keduanya punya hasil footage yang sama-sama bagus, detail, dynamic range-nya juga luas dan tone warnanya itu identik, sama aja menurut gue. Cuman bedanya tetap untuk footage di iPhone 13 terlihat lebih stabil. Next, sampel video yang kelima, kamera selfie. Masih di tempat yang sama di kondisi cahaya yang agak mendung dan untuk perekamannya kedua HP-nya ada di 4K 30 fps. Untuk hasil footage-nya sama-sama stabil di keduanya. Lalu untuk tingkat ketajaman di iPhone 13 sedikit lebih baik. Dan yang paling terlihat perbedaannya adalah dari segi dynamic range. iPhone 13 punya dynamic range yang lebih luas. Bisa kalian lihat detail-detail di langitnya di iPhone 11 udah agak samar-samar. Tapi di iPhone 13 masih bisa terlihat dan juga masih bisa ngangkat warna birunya. Lanjut sampel video yang terakhir yaitu yang keenam. Jadi gue lagi ada di cafe dengan lighting indoor. Untuk resolusinya keduanya di Full HD 30 fps.
Di sini gue cuma stay aja dan langsung rekam pakai satu tangan. Untuk hasil footage di keduanya sama-sama terang, cuman yang membedakan adalah di iPhone 13 punya hasil footage dengan noise yang lebih minim ketimbang iPhone 11. Dan itu terlihat jelas di bagian tembok atas. Oke, palingan segitu aja video komparasi kamera iPhone 11 dengan iPhone 13 kali ini. Ya, pada intinya perkembangan kamera di iPhone menurut gua nggak terlalu jauh banget peningkatannya. iPhone 11 yang beda 2 generasi lebih lama dari iPhone 13 saja bisa gue bilang punya kualitas yang mirip-mirip dengan iPhone 13. Dan permasalahan di iPhone yang sampai sekarang belum beres-beres juga yaitu kameranya suka banget kasih efek flare. Oke, sorry banget sekali lagi kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa koreksi aja atau kasih masukan lagi ke depannya untuk video komparasi kamera ini baiknya seperti apa biar gue bisa lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.